CSR diambil untuk kepentingan pribadi. Nah itu yang kadang-kadang kita ini mau gak ngomong ya ngomong pikiran nih. Nah itu gitu. Menurut saya itu Pak. Siap. Yang penting sebenarnya sejauh mana pemanfaatan migas dalam masyarakat, maka lingkungan sosial dan lingkungan sekitarnya itu bagaimana? Kalau kita mengamati, ya kalau orang kecil ini ngamati kan hanya CSR, masalah bagi hasil migas itu kan di Pemkab sudah ada pos-posnya. Dan CSR itu amanah baik, itu dipakai hal positif untuk kegiatan masyarakat tadi. Gitu. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan langsung saja kalau dulu. Orang tua biasanya pendidikan pasal ini. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada ahlinya hukum yang nanti akan proteksi tentang kebijakan minyak dan gas bumi di Bojonegoro yang sudah mulai turun di Bojonegoro. Itu harapan bisa kita bersama warga Bojonegoro bagaimana rakyat Bojonegoro ini terprotek terkait dengan minyak dan gas bumi. Ada beberapa hal yang memang menjadi keresahan kita bersama. Yang pertama adalah tentang DPH migas. Ini dasarnya apa? Lagi-lagi memang pemerintah pusat menjadi bagian yang sangat otoriter dan monopolistik terkait dengan pembagian DPH migas ini. Saya nggak nanti jauh tentang migas, tapi perlu ini dasarnya apa sehingga DPH kita hanya sejumlah begitu, padahal kita menjadi penghasil migas terbesar pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, di sini ada PT Shell. Saya khawatir jangan-jangan ini Mas Bisma ini penyusun RUU minyak dan gas bumi tahun 2010-2019. Jangan-jangan nanti dengan yang terlibat kemudian kedatangan PT Shell di sini yang sangat merugikan Bojonegoro. Jangan-jangan ini yang Antisipasi. Artinya begini, hari ini kalau mau beli saham PT Shell itu sebenarnya juga bisa. Artinya hari ini kita punya hasil pas sekitar 3,7 triliun. PT Shell itu saham awal hanya kisaran 3 triliun. Kenapa enggak sekarang diakuisisi aja milik Bojonegoro? Jadi nanti DPH-nya bisa menjadi milik Bojonegoro total. Ini persoalan politis banget. Yang ketiga tentang CSR, betul apa yang disampaikan Mas Tri. Keperluan CSR itu untuk apa? Payung hukumnya seperti apa? Saya kebetulan tinggal di Desa Pacul. Saya dilalui pipa migas 1.300 meter, sepanjang 1.300 meter. Saya hanya dapat 78 juta per tahun, 78 juta per tahun. Padahal ini dilalui oleh pipa milik Pertamina. 1 tahun yang lalu ada keinginan dari Pertamina bahwa apa yang dilalui oleh pipa itu akan dibeli oleh Pertamina. Ketika mau dibeli Pertamina, maka saya kemudian datangkan KJBP. Harapan saya bahwa harga tanah pertanian yang sudah dimanfaatkan sebagai industri itu harganya adalah harga tanah industri, tapi ternyata tidak berhasil. Keputusan mutlak tetap di Pertamina dan kami di Desa Pacul pernah tersedih hanya dihargai kisaran 750.000, ada yang hanya kisaran 1 juta. Ini artinya apa? Harga itu adalah harga tanah sawah, bukan harga tanah industri. Lalu kepada siapa saya harus menyampaikan ini? Tentu ini Mas Bisma ini. Ini kebetulan ini
saya termasuk di desa yang dirugikan oleh Pertamina. Korban. Harusnya kalau bicara itu ada digunakan oleh industri, maka minimal harganya adalah harga 3 juta sampai 10 juta minimal harga di tanah-tanah di pimpinan jalan protokol itu, bukan kemudian dihargai sebagai tanah persawahan. Maka mumpung ini. Kemudian kita punya gas kolibri yang kemudian serta-merta oleh Pemda itu diberikan begitu saja tanpa kemudian diambil sepersen pun. Katanya alasannya ribet dan tidak menguntungkan. Saya harus ke bidang hukum juga ya. Lalu hukum dan korporat ini juga penting. Berkali-kali bicara hukum senantiasa kalah dengan korporasi. Ini di Indonesia, bukan di negara lain. Lalu saya juga dilalui pipa Petrogas sepanjang hampir 2.100 sekian. Itu per tahunnya hanya mendapatkan 13 juta dari sewa sepanjang pipa Petrogas. Padahal ini juga untuk kepentingan industri. Berkali-kali pun kami harus sampaikan kepada siapa, dan sekaligus ini harapan besar kami sebagai warga Pacul. Keresahan ini kami sampaikan kepada Mas Bisma, baik itu terkait dengan pipa Pertamina dan juga terkait dengan pipa Petrogas. Jadi di desa Pacul itu kayak menciciri gitu, Mas. Jadi saat wayang kebocoran Petrogas atau kebocoran Pertamina, di sebelah selatan desa saya itu pipa Pertamina, sebelah utaranya itu Petrogas, lalu sebelah utaranya lagi ada pipanya Petrocina. Ini luar biasa. Tetapi kalau bicara CSR yang ke desa Pacul itu hanya 78 juta per tahun. Lalu sewanya juga dihargai sewa tanah persawahan. 1 tahun ini proses bagaimana peralihan dari sewa yang akan dibeli oleh Pertamina itu pun tidak ada ujung akhir dan sewa pun tidak terbayar. Sewa tidak terbayar, tetapi ambil alih dari sewa ke pembelian juga hampir 2 tahun juga tidak ada ujung akhirnya. Itu beberapa hal yang menjadi persoalan kita di Bojonegoro dan kasuistik di desa saya di Pacul itu. Terakhir adalah persiapan kita apa gitu. Betul kata Mas bahwa minyak ini tidak selamanya. Lalu apa yang kita lakukan di Bojonegoro, anak-anak yang hari ini sangat berharap bahwa kekayaan ini nanti akan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Dan saya yakin yang hadir di sini adalah pemikir dan tidak sekedar jengkel, tapi dari jengkel nanti ada follow up untuk pemilihan Bojonegoro masa depan yang lebih berdaya dan bercita-cita. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya wes, satu lagi nggak boleh Nama saya Agus Alif yang dulu juga pernah mengerjakan CSR dengan SCC. Biar tidak benar Pak ya. Iya, benar. Iya, anggap sumbernya benar. Iya, tapi bahwa sumbangsi Bojonegoro terhadap energi Indonesia benar. Tapi kemudian melihat masyarakat ketika mengetahui perusahaan energi dan migas adalah pada teknologi bukan pada karya, tidak mungkin yang dikatakan Pak Tri tadi bahwa semuanya itu kerja di sana. Belum berbicara tentang expertnya begitu. Terus terkait tentang persoalan yang muncul tadi ada ranah hukum, sosial, dan lingkungan. Secara otomatis tadi sambil ngantuk-ngantuk saya dengar ada teringat kata-kata bahwa butuhkan sumber daya alam tadi. Perspektif hukum seperti apa Pak? Bagaimana
kalau di CSR ada TCSP atau ISO itu juga ada terkait aturan-aturan itu. Tetapi kemudian perspektif secara hukum melihat ketika ngomong realisasi dari CSR itu seumpama ada audit sosial gitu, impactnya sudah seberapa indikatornya seperti apa untuk mensejahterakan. Kalau urusan BPH dan seterusnya itu urusan bagaimana melek hukumnya masyarakat Bojonegoro untuk mendorong itu bisa diaplikasikan untuk kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. Singkat begitu Pak. Artinya secara perspektif untuk mencari solusi-solusi alternatif ketika ngomong mereka nggak paham ya. Jangankan mereka yang di sini aja nggak paham pokoknya kan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada sebentar. Ini namanya cengker itu ya itu. Makanya Jani itu rasa moderator Jani. Silakan. Buat Pak, mau kita Paan tinggal di pinggir pagar lapangan Banyurit. Oh. Ya. Tadi sebelum itu banyak yang dibicarakan, saya kok sampai sekarang itu masih belum mengetahui ya. Itu ada istilah CSR sama PPM. Sekarang kan itu. Nah, kalau CSR yang saya tahu itu kan ada keuntungan perusahaan. Berapa persen itulah untuk yang murni diberikan pada masyarakat yang terdampak. Dan yang selama ini kita diberikan oleh perusahaan itu kan masih bernama misalnya PPN yang notabene mungkin cost recovery ya, itu dikembalikan ke negara lagi misalnya. Nah, sebelum mungkin mengarah ke berbicara CSR, PPM, BPM, mungkin itulah harus disepakati baik dimulai daerah sampai ke pusat. Ini PPM harus jelas gitu kan ya, PPM ini nilainya sekian, aturan lainnya seperti ini. Kalau CSR, perusahaan berkewajiban seperti ini ke daerah berapa. Itu yang sampai detik ini kita tuh masih seolah-olah itu sama, baik itu misalkan gas, Benar. rumbu Pak, Rumbu. Terus yang kedua mungkin berbicara tentang kutukan tadi yang mungkin masyarakat termasuk pemerintah kita itu nggak siap Pak. Adanya industri migas ini. Itu ada katanya padat energi, padat biaya dan lain-lain itu mungkin masyarakat kita tidak memahami betul nanti seperti ini. Mungkin bisa ya kelas station atau apa itu katanya. Nah itu kan station. Itulah yang sebenarnya yang kemudian selanjutnya kita yang melihat ketika ditentang teman-teman juga Pak. Sampai mungkin mampuan yang ini menengahi itu kan. Saya menganggap dampaknya yang bagi saya luar biasa. Saya dulu di bagian itu jalan kaki Pak. Infrastruktur nyaris 0, tidak ada jalannya tuh makadam dan begitu aja industri migas ini lambat laun itu sudah sampai halus mulai dari jalan desa sekarang sudah diambil ke pemerintah jadi jalan kabupaten. Itu menurut saya berdampak kecil positif dari adanya industri migas. Kemudian justru muncul persoalan itu ini setelah pasca produksi selesai sekarang sudah mesin semua akan sekitar itu yang bekerja itu justru ke fase korupsi itu ribuan bahkan puluhan itu. Akhirnya kita melihat kondisi masyarakat itu memetakan ada 3M masyarakat kita, komunitas masyarakat menurut dan rebut itu yang nah makanya harus ada mungkin bisa di